Marten Paes tiba di Indonesia bulan ini. Kritik pedas dilontarkan Diego Michel ke timnas Indonesia. Justin Hubner banjir dukungan usai laga debut. Senjata rahasia Sintayong bakalan menggila di laga kedua versus Libya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Usai dibantai Libya, timnas Indonesia langsung mendatangkan kiper top Eropa. Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah gencar untuk menaturalisasi para pemain keturunan Indonesia. Cara ini dilakukan untuk memperkuat pasukan Sintayong secara instan. Mengingat ada agenda besar yang harus dilalui timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Sebut saja seperti Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kompetisi itu begitu penting, maka timnas Indonesia harus memperkuat diri. Ada rencana PSSI ingin menaturalisasi posisi kiper yang untungnya ada penjaga gawang bertalenta yang bisa menjadi target. Kiper tersebut adalah Marten Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi sedang mendekati Marten Paes untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Beredar kabar Marten Paes akan tiba di Indonesia pada pertengahan Januari 2024. Dengan begitu, timnas Indonesia selangkah lagi diperkuat Marten Paes yang mentas di klub Major League Soccer FC Dallas. Kritik pedas dilontarkan oleh Diego Michel kepada timnas Indonesia. Fullback Borneo FC, Diego Michel berharap timnya dapat bertemu dengan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ia mengatakan sangat ingin laga ini benar-benar tercipta atau terjadi. Seperti diketahui, timnas Indonesia menggelar laga uji coba perdana di tahun 2024 yakni bersua Libya di Turki. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya. Dalam laga tersebut, pelatih Sintayong melakukan berbagai eksperimen. Selain menurunkan formasi 4-4-2, Sintayong juga melakukan pergantian sampai 11 pemain. Karena itu tak heran timnas Indonesia kalah telak dari Libya, mengingat esensi laga uji coba adalah mencari komposisi yang pas di sebuah tim. Namun tak lama setelah timnas Indonesia kalah, Diego Michel melakukan unggahan yang menyita perhatian publik. Bisakah uji coba timnas Indonesia versus Borneo, kata Diego Michel. Setelah keluar unggahan di atas, kolom komentar Diego Michel pun dibanjiri komentar yang mayoritas menyindir pemain naturalisasi berusia 33 tahun tersebut. Namun Diego Michel langsung cepat mengeluarkan klarifikasi. Ini bukan mau nyinyir timnas Indonesia atau pemain atau apa, tapi aku pengen serius uji coba lawan timnas Indonesia kalau ada kesempatan. Tetap semangat untuk timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya, lanjut Diego Michel. Tak heran Diego Michel meminta laga timnas Indonesia versus Borneo FC digelar, sebab Borneo FC saat ini memuncaki klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Bermain jelek di sepanjang laga timnas Indonesia versus Libya, Justin Hubner malah banjir dukungan. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner mendapatkan banyak dukungan dari pecinta sepak bola tanah air. Meski tidak tampil maksimal saat timnya kalah 0-4 dari Libya dalam laga uji coba di Mardan Sport Complex Turki. Di laman Instagram pribadi Justin Hubner @JustinHubner5, banyak warganet yang memberikan semangat kepada pemain berusia 20 tahun tersebut. Mereka meminta Justin Hubner untuk tidak berputus asa karena baru saja melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Sebelumnya Justin Hubner mengaku bermain kurang baik dalam laga tersebut. Namun ia memastikan akan melakukan evaluasi agar dapat berkontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Bagi saya, umpan saya tidak bagus, dalam hal ini permainan tidak bagus, kata Justin Hubner. Dukungan dari para penggemar ini tentu menjadi motivasi bagi Justin Hubner untuk meningkatkan performanya di laga selanjutnya bersama timnas Indonesia. Selanjutnya, Justin Hubner berpotensi dimainkan saat timnas Indonesia kembali bertemu Libya pada hari Jumat 5 Januari 2024. Senjata rahasia Sintayong bakalan menggila di leg kedua versus Libya. Dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki, pelatih Sintayong memanggil 28 pemain untuk menghadapi uji coba melawan Libya. Meski begitu, 6 pemain dari grup tersebut belum mendapatkan menit bermain pada laga uji coba pertama.
Ada berbagai alasan di balik absennya ke-6 pemain tersebut yang memberikan sentuhan khusus pada persiapan tim. Hernando Ari Sutaryadi dan Muhammad Riyandi termasuk di antara ke-6 pemain yang belum terlihat di lapangan. Tidak karena absen, keduanya sengaja tidak dimainkan memberikan kesempatan bagi Syahrul Trisna untuk menunjukkan ketangkasannya. Sintayong juga memilih untuk menahan Asnawi Mangkualambar, kapten timnas Indonesia, untuk menguji opsi lain dalam permainan. Sandi Walsh, pemain yang baru saja bergabung dengan pemusatan latihan, juga termasuk dalam daftar pemain yang belum mendapatkan menit bermain. Keputusan yang serupa diambil untuk Elkan Bagot yang masih merasakan dampak jet lag setelah kedatangannya. Meski demikian, Sintayong memastikan bahwa semua pemain akan tersedia untuk laga uji coba berikutnya melawan Libya. Adapun Saini Patinama yang izin ke Belanda untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit akan segera bergabung dengan tim sebelum pertandingan berikutnya. Jelang uji coba kedua melawan Libya, kemungkinan besar Hernando atau Riyandi akan tampil di lapangan. Begitu pula dengan Asnawi yang diharapkan memberikan kontribusi penting. Sandi Walsh meski belum pasti di posisi bek sayap kanan, juga memiliki peluang untuk tampil. Sementara itu, Bagot dan Saini Patinama memiliki potensi sebagai pengganti jika diperlukan. Kehadiran mereka di lapangan akan bergantung pada situasi pertandingan dan kondisi fisik mereka. Usai dibantai Libya, Sintayong langsung mendapatkan sorotan khusus dari media Vietnam. Beberapa media Vietnam menyoroti Sintayong setelah timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Libya pada laga uji tanding. Vietnam sebagai salah satu rival di fase grup yang akan dihadapi Indonesia pada ajang kontinental tersebut turut memantau persiapan skuad merah putih yang ditangani Sintayong. Kekalahan mencolok Indonesia langsung menjadi tajuk dan topik pembahasan. Sintayong pun tak lepas dari sorotan media Vietnam. Judul-judul yang menyertakan nama pelatih asal Korea Selatan itu pun bertebaran dengan beragam sudut pandang berita. Ada yang menyinggung soal kekalahan telak menakar kemampuan daya saing Indonesia di Piala Asia, termasuk menulis soal komentar salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga yang dianggap mengkritik Sintayong. Selain Sintayong, pemain naturalisasi di timnas Indonesia juga tak lepas dari pantauan media-media Vietnam. The Tau 247, Bongda, Bangda Plus, Soha, dan Tan Mien adalah beberapa media Vietnam yang turut memasukkan bahasan soal timnas Indonesia dalam radar mereka. Sementara timnas Vietnam saat ini juga sudah menjalani persiapan menuju Piala Asia setelah pelatih Philippe Troussier libur Natal. Timnas Indonesia mendapat tambahan pemain jangkung berkaki kidal untuk hadapi Libya di leg kedua. Sosok itu adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot absen saat timnas Indonesia dicukur Libya 0-4 dalam uji coba pertama yang berlangsung di Antalya, Turki pada 2 Januari lalu. Tanpa kehadiran Bagot, Sintayong menurunkan Wahyu Prasetyo dan Justin Hubner di masing-masing babak untuk menempati pos bek tengah bagian kiri dalam formasi dasar 4-4-2. Kaki terkuat Wahyu diketahui adalah kanan, alhasil cuma Justin Hubner yang benar-benar bek tengah berkaki kidal yang diturunkan Sintayong dalam laga tersebut. Hasilnya bisa dibilang buruk meski laga uji coba pertama itu dijadikan Sintayong sebagai ajang eksperimen dan melihat kondisi fisik para pemain. Kini Elkan Bagot dipastikan fit untuk bertanding pada leg kedua meski baru bergabung dengan rekan-rekannya dalam pemusatan latihan di Turki pada 1 Januari lalu. Sintayong diprediksi bakal menurunkan skuad terbaik dalam laga uji coba leg kedua kontra Libya, mengingat pertandingan ini masuk hitungan poin ranking FIFA. Elkan Bagot diyakini bakal jadi starter dalam pertandingan tersebut, bertandem bersama Rizky Ridho dan Jordi Amat di jantung pertahanan dalam sistem formasi 3 bek sejajar. Beralih ke timnas junior, timnas Indonesia U20 diperkuat pemain keturunan dari Brasil dan Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Sapri mengaku timnya sejauh ini akan diperkuat 3 pemain keturunan. 2 dari 3 pemain itu memiliki darah Brasil dan Korea Selatan. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 sedang menggelar training camp sampai 28 Januari 2024. Pemusatan latihan berlangsung di Jakarta setelah sepekan di Qatar. Sebanyak 34 pemain diikutsertakan oleh Indra Sapri. Nah, dari pemain-pemain itu ada pemain keturunan yang ikut serta. 2 orang sosoknya tidak asing, yakni Jidapin dan Hugo Samir. Sementara 1 pemain lagi masih menjadi misteri, namun disebut akan datang malam ini.
Untuk pemain yang ketiga ini tidak dijelaskan detail oleh Indra Sapri, namun dia sedang bermain untuk Asiop atau Persija Jakarta. Timnas Indonesia U20 garapan Indra Sapri ini ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025.